Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di perkuliahan filsafat ilmu. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan mengenai perbedaan sains dengan pemikiran awam, atau istilahnya perbedaan orang-orang yang meyakini sains atau istilahnya saintis ya, ilmuwan, dengan pemikiran orang-orang non-scientist atau istilahnya orang-orang awam. Nah, sebenarnya materi ini menjadi sangat penting. Materi ini sebenarnya ya bisa jadi sebuah materi yang bisa menyadarkan teman-teman ketika teman-teman hari ini sudah memutuskan untuk bergabung dengan Universitas Islam dan Negeri Raden Mas Said. Ya, tentunya teman-teman ini sudah tergabung sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ilmuwan. Teman-teman ini adalah cendekiawan muda, jadi semestinya teman-teman nanti memiliki pola pikir yang memenuhi unsur-unsur saintifik. Dan tentunya teman-teman harus bisa membedakan pola pikirnya dengan orang-orang yang tidak berkuliah. Karena kalau istilahnya teman-teman yang berkuliah dengan teman-teman yang tidak kuliah itu memiliki pola pikir yang sama, sama-sama tidak saintifik, ya tentunya apa gunanya kemudian berkuliah, kan gitu. Nah, oke. Kita langsung saja outline nanti yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama adalah perbedaan kerangka berpikir. Jadi perbedaan kerangka berpikir dari para saintis atau istilahnya ilmuwan dengan kerangka berpikirnya orang-orang yang non-saintis atau istilahnya orang-orang awam. Kemudian yang berikutnya itu adalah syarat-syarat pengetahuan saintifik. Jadi nanti kita akan bahas sesuatu hal itu disebut saintifik itu harus memenuhi apa. Nah, nanti akan kita bahas di sesi yang kedua itu. Oke, kita langsung masuk ke slide ini. Teman-teman bisa lihat di dalam slide. Ini adalah perbedaan kerangka berpikir. Ilmuwan, saintis selalu berpikir yang pertama menggunakan konsep teori yang cermat, melakukan konfirmasi atas teori yang digunakan, kemudian selalu melakukan recheck. Kemudian yang keempat adalah concern atau focus to the problem. Jadi fokusnya adalah terhadap masalah. Nah, kadang-kala kan misalkan ya, taruh contoh misalkan ya, kita sering menyumpai ini adalah contoh kasus ini. Ketika terjadi sebuah masalah gitu. Nah, beberapa orang awam itu concernnya itu bukan fokus pada masalah yang ada gitu, tapi fokus pada orang-orang gitu. Jadi saya sibuk mencari siapa yang salah sampai lupa bagaimana menemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, ini tentunya yang harusnya teman-teman kedepankan adalah fokus to the problem. Jadi fokus terhadap masalah yang terjadi gitu. Kemudian ketika fokus terhadap masalah yang terjadi, kerangka berpikirnya diarahkan atau istilah energi berpikirnya diarahkan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Nah, kalau beberapa orang awam kan nggak demikian. Jadi mereka bukan concern, bukan fokus to the problem, tapi mereka fokus dan concern pada to the people. Jadi dia sibuk mencari siapa yang salah, akhirnya lupa solusinya. Ya masalahnya tetap berjalan terus ya, mereka sibuk mencari siapa yang salah pun juga nggak ketemu gitu. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, concern atau fokus pada realitas yang ada terlebih dahulu. Jadi misalkan ya, ini sebenarnya berhubungan tuh dengan yang nomor 4. Jadi masalahnya itu apa, realitasnya itu seperti apa, ya udah fokus ke situ, ya usah ngawang-ngawang kemana-mana dulu. Nah, itulah cara berpikir yang saintis ya, menggunakan konsep teori yang cermat gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara berteori itu kan sebenarnya berlogika ya.
teori itu kan disusun dari beberapa logika, pola-pola pikir yang berkaitan, yang mengaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ya sebenarnya teori itu kan, berteori itu yang sebenarnya berlogika. Ya, kemudian melakukan konfirmasi atas teori yang digunakan, ya berarti kan seorang saintis, seorang ilmuwan dia harus terbuka cara berpikirnya. Dia memiliki teori-teori, logika-logika yang sudah mapan di dalam pikirannya. Nah, mereka pun juga perlu melakukan konfirmasi atas teori-teori atau logika-logika yang sudah tertanam di dalam pikirannya. Kemudian ya ini berkaitan dengan aspek yang ketiga, selalu melakukan recheck, selalu terbuka. Jadi ilmuwan itu atau saintis itu open minded, berpikiran terbuka. Itu ya teman-teman. Nah kemudian kalau non saintis, istilahnya kalau orang awam itu seperti apa ya? Ya bisa jadi berkebalikannya, tidak menggunakan konsep teori yang cermat. Jadi biasanya didorong keputusan-keputusan yang sifatnya adalah intuitif, sangat subjektif gitu. Misalkan memutuskan sesuatu berdasarkan like and dislike gitu. Tidak mengacu pada realitas yang ada. Taruh contoh misalkan ada teman-teman misalkan menjadi seorang atasan dan punya bawahan. Nah sebenarnya bawahan Anda itu bagus, kinerjanya, penjualannya bagus dan lain sebagainya, tapi secara personal Anda tidak suka gitu. Ya akhirnya Anda tidak memilih dia untuk promosi, untuk mendapatkan gaji yang lebih daripada gaji yang dia dapatkan gitu. Nah keputusan itu kan didasarkan pada like and dislike, bukan pada realitas kinerja yang ada di lapangan itu seperti apa, dan itu contoh-contoh yang tidak saintifik. Kemudian selalu melakukan recheck kan, ketika yang saintifik yang ini tidak melakukan recheck. Jadi cara berpikirnya pun tidak open minded itu, jadi tidak terbuka cara berpikirnya gitu. Nah itu ya kebalikannya teman-teman, kerangka berpikir dari yang non saintis atau orang-orang awam. Kemudian syarat pengetahuan saintifik, di dalam slide saya ini saya menyampaikan ada 4 aspek. Yang pertama adalah metodologis, kemudian aspek yang kedua adalah objektif, aspek ketiga adalah logis, kemudian aspek keempat adalah sistematis. Jadi syarat pengetahuan yang bersifat saintifik itu harus memenuhi 4 aspek tersebut. Ya kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah metodologis. Metodologis itu kan gabungan dari 2 kata, metoda dan logos. Metoda itu adalah cara, logos itu adalah ilmu. Jadi metodologis itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara-cara mendapatkan pengetahuan sebenarnya. Jadi di dalam aspek ini, sebuah ilmu pengetahuan harus memenuhi dan memiliki ilmu tentang cara memperoleh kebenaran. Jadi sebuah pengetahuan itu harus didapatkan melalui metodologi, istilahnya memenuhi syarat. Ketika dia menggunakan metodologi, ya dia syarat mutlak dia harus menggunakan metodologi, dan di mana metodologi tersebut bisa dipertanggungjawabkan karena harus sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Dengan kata lain seperti itu, sehingga kebenaran tersebut ini bukan tersebut ya, tapi kebenaran tersebut pada akhirnya nanti di lain waktu dapat dikonfirmasi oleh ilmuwan yang lain. Jadi ketika sebuah ilmu pengetahuan itu mendapatkannya dengan cara metodologi yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, pasti pengetahuan itu kemudian bisa dikonfirmasi lagi di masa depan oleh peneliti-peneliti yang lainnya, oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman, 2 syarat suatu saintifik itu harus metodologis. Jadi pengetahuan itu harus didapatkan melalui metodologi, melalui metode yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Kemudian objektif.
Nah, ini ada kutipan yang menarik nih. Paul B. Horton dan Hahn tahun 1976 mengatakan bahwa objectivity means the ability to see and accept facts as they are, not as one might wish them to be. Jadi objektif ini maksudnya adalah kemampuan melihat dan menerima sebuah fakta itu ya apa adanya fakta itu terjadi gitu. Bukan berdasarkan keinginan dia tentang fakta tersebut bagaimana terjadinya gitu. Jadi ini berkaitan dengan dengan kerangka berpikir yang sesuai realitas tadi itu loh teman-teman. Jadi ya objektif ini maksudnya adalah ya realitasnya itu seperti apa gitu. Ya sudah, dilihat aja realitasnya itu. Nah, kadang-kadang orang itu kan melihat realitas itu tidak sesuai ya, maksudnya tidak kadang-kadang ada orang itu kan denial ya, menolak realitas karena realitas itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya gitu. Misalkan ya, contoh misalkan ini saya temui ini. Misalkan di beberapa perkuliahan kan saya itu dalam aspek penilaian itu saya selalu istilahnya menetapkan penilaian sesuai standar misalkan materi ini capaiannya apa. Makanya di setiap pertemuan pasti ada evaluasi ya. Jadi di mana evaluasi yang setiap pertemuan itu adalah mengukur kemampuan yang dicapai di dalam pertemuan itu, di mana nilai akhir itu akumulasi dari evaluasi tersebut. Nah, ada beberapa mahasiswa itu protes ke saya, Pak, kok saya nilainya jelek gitu. Nah, kita lihat aja nih evaluasinya hasilnya seperti ini, tapi dia tetap menolak, denial. Enggak Pak, saya pokoknya nilainya harus ini saya nggak mau nilainya. Ini kan dia, si mahasiswa itu kan nggak objektif melihat fakta nilai yang dia terima itu, karena fakta nilai yang dia terima sudah saya suguhkan ya secara objektif apa adanya. Bahkan lembar nilai pun saya kasihkan ke mahasiswa ya, monggo dilihat sendiri. Objektif itu ya sesuai apa adanya aja gitu. Kemudian berikutnya adalah logis ini berkaitan mengenai pengetahuan sains harus tersusun dengan pengetahuan yang memakai pola atau hukum penalaran. Hukum penalaran itu kayak gimana sih teman-teman? Contohnya misal A sama dengan B tidak sama dengan C, berarti A sama tidak sama dengan C. Itu adalah hukum penalaran. Ada 3 macam pokok agar sains tersebut memenuhi aspek logis. Yang pertama adalah rasional. Rasional itu memenuhi akal sehat. Yang kedua adalah konsisten. Jadi ada konsistensi gitu, ada konsistensi di dalam berpikirnya gitu. Ini taruh contoh misalkan gini, misalkan dalam hal tulisan misalnya. Nah, tulisan Anda itu kan harus konsisten dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 itu harus konsisten, tidak bisa terpisah. Nah, saya kasih contoh tidak bisa terpisah. Yang berikutnya adalah implikatif. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu harus berimplikasi kan gini ya. Ilmu pengetahuan itu kan ada beberapa bagian-bagian itu, dimana bagian satu itu harus tentu memiliki implikasi pada bagian-bagian yang lainnya kan gitu. Ini logisnya gitu. Jadi logis itu harus ada memenuhi 3 aspek ini ya, rasional, konsisten, dan implikatif. Nanti saya akan kasih contoh ini di sistematis ini. Nah, di aspek yang terakhir adalah sistematis. Susunan pengetahuan haruslah merupakan keutuhan, di mana bagian pengetahuan yang satu dengan yang lain merupakan suatu struktur yang kuat, runtut, dan harmonis. Misalnya dalam konteks menulis. Menulis ini kan adalah sebuah proses menyajikan sebuah pengetahuan kan. Proses menulis itu. Menulis, berbicara itu juga sama. Berbicara itu kan juga sebuah proses dalam menyajikan sebuah pengetahuan kan gitu. Menulis juga begitu. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan ini nih, misal dalam konteks menulis. Ini adalah salah satu contoh skripsi dari mahasiswa saya. Coba amati ya teman-teman. Promosi yang dilakukan pihak Indomaret dengan cara mengurangi harga dari harga normal barang yang pada setiap harinya
promo barang akan berbeda-beda. Ketetapan mengenai harga promosi itu memang sudah ada ketetapan dari kantor pusat. Dalam penetapan harga promo, pada setiap Indomaret tidak ada perbedaan harga karena harga promo berlaku secara nasional. Jadi, pihak karyawan hanya mengunduh harga yang ditetapkan dari pusat dan memasang atau mengganti label promo yang dikirim melalui masing-masing jaringan. Coba teman-teman amati betul tulisan ini, dirasa-rasakan. Apakah tulisan ini sudah memenuhi aspek logis, sudah memenuhi aspek, dimana aspek logis tadi kan ada 3 aspek ya, rasional, konsisten, dan implikatif. Tapi kita masukkan yang misalnya kayak konsisten gitu, dan apa namanya, yang pertama itu rasional, yang berikutnya ini sistematis itu runtut. Coba deh amati, misalnya promosi yang dilakukan pihak Indomaret dengan cara mengurangi harga dari harga barang normal, itu maksudnya seperti apa itu? Harga dari harga barang normal itu kan pusing ya, yang pada setiap harinya, promo barang akan berbeda-beda. Ini kan antara penggunaan koma itu kan, jadi ada koma itu digunakan untuk memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat ya, dimana anak kalimat dan induk kalimat itu kan semestinya secara tidak langsung kan harus berhubungan, atau istilahnya kalau misalkan mau ada koma kemudian dengan menggunakan hubungannya bisa dengan menggunakan konjungsi dan, atau, dan lain sebagainya itu. Tapi ini enggak. Kemudian ketetapan mengenai harga promosi itu memang sudah ada ketetapan dari kantor pusat. Nah coba deh di kalimat kedua ini kan dia mencoba mengganti topik, loncat topik dari topik pertama. Ini kan aspek sistematis itu kemudian tidak terpenuhi, jadi tidak runtut. Bahwasanya di dalam menulis itu, dalam satu paragraf itu kita harus bicara satu tema yang sama, dimana kalimat satu itu sebagai ide pokok, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah sebagai kontrol ide yang mendukung ide pokok yang di kalimat pertama itu. Coba kita rubah ya teman-teman, kita rubah kalimat ini menjadi kalimat yang berikut ini. Lihat di sisi yang bagian kanan ini. Berdasarkan informasi yang peneliti kumpulkan, strategi promosi yang dilakukan oleh pihak Indomaret bersifat tentatif. Maksudnya, aktivitas promosi berupa pemotongan harga tersebut tidak berlangsung setiap hari. Bahkan para karyawan gerai Indomaret yang kami teliti pun tidak mengetahui secara pasti jadwalnya. Karena jadwal aktivitas promosi di perusahaan Indomaret secara eksklusif diputuskan di bawah koordinasi manajemen yang berada di kantor pusat. Maka dari itu, apabila teman-teman perhatikan, pola perubahan harga pada perusahaan retail ini akan relatif seragam. Nah, coba deh teman-teman bandingkan konstruksi tulisan dari tulisan yang kedua ini yang coba kita rubah sesuai alur yang lebih sistematis dengan tulisan yang pertama. Ini kan perbedaannya sudah sangat mencolok sekali gitu. Jadi bagaimana tulisan itu kan sebuah proses penyajian pengetahuan. Dan makanya tulisan itu juga harus sistematis, di mana kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu harus berhubungan satu sama lain itu. Nah, yang contoh saya tadi, yang contoh yang punya mahasiswa tadi ternyata belum sistematis. Nah ini contoh yang di sebelah kanan ini sudah kita rubah, kita usahakan agar sistematis. Sebenarnya ide pokoknya sama, cuman bagaimana menyajikan. Jadi mahasiswa itu sebenarnya sudah memperoleh proses pengetahuan, tapi dia belum secara tepat menyajikan pengetahuan tersebut. Gitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.